Niku lho. Kula mboten sombong, Pak. Real, Mas. Kula mboten sombong. Saya tetap patuh dan taat pada pemerintah desa. Kon ngopo-ngopo ya siap. Biasanya jadi sponsor kegiatan PAK. Biasanya sponsor kegiatan misalnya enten jadi desa. Oh, desa sponsornya sama Bumdes. Bumdes iso ngomong. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan kok mentang-mentang omsetnya duitnya sudah banyak, dia tidak bisa bekerja sama dengan perangkat desanya, jangan. Karena nanti pemerintah desa bisa membubarkan Bumdes itu dalam situasi kondisi apapun. Ini yang kadang-kadang yang menjadi konflik kan di situ. Nah, untuk menjadi Bumdes berkembang dan maju syaratnya itu sinergi yang pertama, sinergitas. Nah, untuk membangun sinergitas itu syarat yang kedua itu terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Kenapa? Karena sakjane perangkat desa ini pengen delok kowe tak naik modal sak menit tok opo to sakjane ngoten niku. Tok go pribadi apa bener tok puter kan ngoten. Nah, oleh jujur lho. Kadang awal desa itu mengeluarkan penyertaan modal itu kadang awal karena dia juga masih curiga terhadap pola Bumdes. Gek-gek engko iki tak naik modal 100 ra mlaku entek detik. Nah, oleh jujur ngoten niku, Pak. Gitu. Belum ada kepercayaan maksimal. Belum ada kepercayaan yang maksimal terhadap pengelola Bumdes. Nah, sing nunjuk pengelola Bumdes iki sapa sakjane lan rekor? Ngopo kowe ora percaya? Kan ngoten. Sing nunjuk niku sinten? Nah, kula teko. Seleksi. Oke, berarti kan buka lowongan toh. Nah, seleksinya yang melakukan siapa? Pemerintah desa, gitu. Nah, saat ini pemerintah desa sudah dapat direktur. Penyertaan modal masih begitu, itu. Lo tak tekor. Salahin apa? Nah, hanya kepentingan Pak yang jelas. Banyak kepentingan yang terjadi. Makanya kepentingan itu harus disamakan, Pak. Kepentingannya apa? Antara Bumdes kalau pemerintahan kepentingannya apa? Pengen membangun Bumdes ini maju. Kepentingannya kan apa itu? Nah, ketika pengen bangun ini maju berarti harus saling percaya. Toh ada pertanggungjawaban di Musdes terhadap masyarakat. Nah, pancen itu digunakan secara pribadi, laporkan secara hukum, proses secara hukum, selesai, Pak. Jadi kenapa kita harus curiga? Nah, di Bumdes sendiri juga harus membangun akuntabilitas. Dia caranya mempertanggungjawabkan semua uang yang dikelola Bumdes itu harus dipahami, itu harus dipertanggungjawabkan. Sekecil berapa uangnya, itu harus dipertanggungjawabkan, Pak. Walaupun itu cuma Rp5 ataupun Rp1.000, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena yang harus dipahami bahwa ini adalah kita mengelola bukan duit pribadi, ini adalah duit masyarakat yang harus dikelola. Dan kita diberi amanah untuk bagaimana duit 1.000 menjadi 10.000. Itu yang harus dipahami di situ. Itu terkait dengan akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Ya. Nah, untuk membuat laporan misalnya kita belum bisa, kita itu banyak sekali cara. Secara kemampuan misalnya kita tidak bisa, kita bisa minta bantuan dari universitas yang ada di Jogja. Misalnya ketika ada KKN, ya, ini strategi itu iso ngitung analisa beban kerja bagi setiap karyawan. Itu bukan pulau sing gawe, tapi itu adalah mahasiswa yang ketika dia itu mau penelitian ataupun mau KKN, itu tak manfaatkan betul. Jadi KKN itu tidak cuma disebar di pedukuhan, di situ programnya menggawe
pelanggaran, kita pelanggaran. Nah, itu sebenarnya dia itu pemikirannya masih fresh graduate, Pak. Nah, Temangwarjo itu KKN itu memanfaatkan terbuka. Saya minta sama Pak Lurah, aku jaluk 4 orang untuk tak suruh untuk membuat misalnya SOP, menghitung analisa beban kerja bagi karyawan. Semacam apa? Ini, tapi rodo ada yang itu sebagai kelompok. Itu yang terjadi. Saya bukan punya kemampuan lebih tapi saya bisa mengelola orang untuk bisa melakukan apa yang saya kehendaki. Ini strategi. Ketika ada KKN, ada penelitian dari mahasiswa S1 atau S2 atau yang ingin S3, nah itu yang kita manfaatkan sebenarnya untuk membangun rangka struktur dari BUMDes-nya. Itu terkait dengan akuntabilitas, misalnya double SOP, bagaimana membuat sebuah pelaporan keuangan yang transparan itu kayak gitu, yang benar itu yang standar seperti apa. Itu yang kita lakukan. Lalu yang kedua itu terkait dengan totalitasnya ini, Pak. Niki itu sebenarnya bukan prasyarat menjadi prasyarat utama, tapi bisa dilakukan dan bisa tidak. Kalau mau melakukan secara totalitas, itu saya yakin akan mempercepat perkembangan dari BUMDes. Tapi ketika ini tidak dilakukan, BUMDes itu tetap bisa berkembang, tapi prosesnya lama. Karena nanti kalau kita tidak totalitas, yang terbangun itu mesti ada 2 kepentingan yang berbeda yang itu masuk di dalamnya. Misalnya gini, kita dari direktur BUMDes itu tidak ada kepastian, Pak. Sesuk arep dijabat meneh orang. Tidak ada yang bisa memastikan dan tidak ada yang bisa menjamin. Untuk periode berikutnya kita masih dari direktur BUMDes atau tidak. Ketika tidak totalitas. Lalu ada peluang unit usaha yang itu sangat menguntungkan dan membutuhkan modal yang cukup kecil. Nah, ini harus dikelola BUMDes atau dikelola pribadi. Padahal ketika peluang ini kita dapat ketika kita di BUMDes, kan menjadi kebingungan. Nah, itu pastinya akan terkelola pribadi karena tidak ada jaminan untuk periode berikutnya seorang direktur BUMDes itu masih menjabat. Kalau dalam teori BMC ada 9 kunci, di Pangwarjo ada tambahan 1. Jadi ada 10 kunci, satunya apa? Exit strategi. Ketika kita masuk, kita harus tahu bagaimana cara keluar. Seperti yang saya lakukan, Pak. Saya itu dari direktur BUMDes sudah 2 periode. Untuk periode berikutnya saya nggak mau. Saya mending masuk ke unit usaha karena unit usaha itu ukurannya adalah dia bekerja sampai nanti masa pensiun berapa tahun. Itu di SOP-nya seperti itu. Makanya saya masuk di PT Kelola Sampah Kita sebagai senior manager. Saya menjabat 2 jabatan, Pak. Di PT Sinergi Panggung Lestari saya menjadi wakil direktur. Nah, sebenarnya di PT Kelola Sampah Kita itu saya cuma diperbantukan untuk mengawal terkait dengan pengelolaan sampah berbasis digital. Dan itu semua unit usahanya BUMDes, Pak. Jauh sebelum adanya PP 11, unit usaha BUMDes itu kita sudah memiliki 2 unit usaha yang sudah berbadan hukum. PT Kelola Sampah Kita sama PT Sinergi Panggung Lestari. PT Kelola Sampah Kita itu mengelola terkait dengan pelanggan sampah yang sudah basisnya adalah IT teknologi digital dengan aplikasi kayak Gojek. Nah, Sinergi Panggung Lestari itu mengelola terkait dengan produksi minyak taman oil atau minyak nyamplung. Dan sampai saat ini dua-duanya masih jalan. Sehingga saya di situ itu tidak tergantung siapa nanti yang menjabat kepala desa, saya tetap bekerja di situ. Ini sebenarnya exit strategi karena untuk yang menjamin saya, karena saya sudah melakukan totalitas, Pak.
Nah, saya melakukan totalitas tidak ada jaminan untuk berikutnya, saya juga nggak mau. Saya masih punya anak istri dan waktu ketika saya sudah berumur sekian itu tidak ada yang mau menerima atau saya umurnya wis kaduan Pak, walaupun saya belum ada 50 Pak. Tapi rambutnya sudah kabeh. Ini guru-guru sukses. Tapi kan sukses Pak. Tapi kan sukses. Nah ini loh ya. Strategi Pak Bahasa memang itu. Jadi saya benar-benar berani melakukan totalitas seperti yang tadi saya sampaikan. Saya tidak akan maju menjadi pesaing Pak Lurah tapi dengan syarat-syaratnya apa? Gaji saya harus lebih tinggi dari setapnya kepala desa. Sepakat oke. Jalan. Saya berani melakukan totalitas. Saya berani ditarget sama pemerintah desa. Oke, tapi nomor gajinya ya harus lebih tinggi Pak. Nah, aku mau naming saiki di target sekian miliar omsetnya, tapi gajinya yang sak ngono-ngono wae. Ya ning ngapunten Pak, saya manusia biasa yang masih memiliki keinginan Pak. Niku manusiawi Pak. Benar. Jadi kunci suksesnya Pak Bajo ini wonten niku. Jadi memberikan keleluasan bagi pengelola BUMDes untuk berinovasi, memikirkan apapun. Nah gajinya yang murah. Saya di PT Kelola Sampah kita gaji saya 6.125.000. Di PT Sinergi Panggung Lestari wakil direktur itu kisaran 5, sekian. Niku ming dadi BUMDes dan saya sudah keliling Indonesia goro-goro dadi BUMDes. Padahal saya cuma lulusan SMA. Kowe goblok dhewe, Pak. Kelas 1 ke kelas 3 itu ranking 33 dari 34 siswa. Wes, iki lulusan sama telu nak, iki mobil banyak. Tekoni, pulau sih kenal, pulau ini kan beli. Ini tidak, kita sudah tidak tahu perjalanan hidup kan Pak. Saya kuliah tidak lulus di STI dari UAH. Tapi saya menjadi dosen tamu 2 kali di sana Pak. Ketika aneh lalu, ini aku ya tidak tahu pada keluarga perumahan sani bodoh. Nah ini kuncinya ini totalis apapun yang kita yakini dan apapun itu ketika pengelolaan kita melakukan secara total hasilnya juga maksimal. Wah, mau membuktikan. Contohnya uang buka kampung Mataraman 2017 ini uang itu juga baru perangkat di sana Pak. Gua ya lorong api saja kalau perangkat di sana. Tapi itu Pak. Gua kalian Pak Lurah tawani. Nah, kok kayak ono lahan nganggur pinggir ringkut. Wes, kayak kelolanan BUMDes iso ngopo. Ngoten niku pisanan. Oke tak. Saya tak pilih. Oh wes. Rakal kan ngomong. Bingung. Nah, akhirnya saya ngajak teman. Ayo membangun konsep Kennedy untuk coba kita bangun rumah makan yang awalnya itu kita melihat kopi klotok itu selalu antri ya, dan itu yang mulai rego. Ketika wisatawan Jogja itu harus kalor mesti semacam. Nah, kita coba buat alternatif di itu rego. Menu makannya hampir sama. Jangan lodeh, kalau jangan tempe, telur dadar, pisang goreng, mendoan. Awalnya cuma itu. Nah, itu kita konsep. Kita buat bisnis plan. Kebutuhan modal saat itu sesuai dengan bisnis plan kita itu 1,2 miliar. Nah, kita coba ke pemerintah desa. Nah, luar itu berguyu. Jangan berguyu kalau dinyek. Kowe tenanan orang, tenanan orang kowe ngajoke sampe iki lho. Kowe iki lek mikir piye? Yo nak desa kon modale sakmono kuwi yo duit saka ngendi? Masalahe ngoten niku.
bar niku brah desa ora mampu nek modal BUMDes. Nah, itu aku membuat kekecewaan Bapak Menteri. Akhirnya kita berpikir keras, coba kita presentasi dari bisnis plan itu pada saat itu ada 3 orang Pak. Kita sampaikan, dan saat itu juga ada 1 orang yang menyanggupi untuk menjami. Saya dapat pinjaman 760 saat itu. Saya tanda tangan pinjaman 760 tak bangun itu. Aku yang mangkal saya ini perangkat desa makan gratis, makan siang gratis, saya bentuk mangkalnya. Tak jane itu. Aku pengen membuktikan, aku punya keyakinan dan ini kita kelola secara total. Oke, akhirnya jadi. Omset tertinggi Kampung Matraman 2018 itu di angka 4,8 miliar Pak dalam 1 tahun. Itu sampai begitu. Delok ke jenengan yang ngoten niku. Waben barangnya niku lawas Pak. Tidak ada yang baru. Kita tidak punya potensi apa-apa di sana. Cuma lahan nganggur yang tidak terkelola. Neng pinggirin road sing ra ono pedotane, susah kok. Bladang wis muter. Terus susah juga. Nah, teng Ukir Sari ini sakjane potensine kathah. Kandhane kok. Wis kondang secara nasional Ukir Sari menjadi pusat sentra UMKM lokal. Hati. Niku kok boten dikembangke niku sakjane emang. Wisatawan itu sudah tahu semua Ukir Sari, ngerti Ukir Sari daripada Panggogajo, Pak. Terus Gitu. Nah, apa itu potensi harusnya digali, apa yang bisa dilakukan. Gitu. BUMDes nak kula sebagai koordinator dari UMKM itu. Masuknya semua dari BUMDes. BUMDes sebagai pintu gerbangnya UMKM yang ada. Ngomong Ukir Sari mungkin ngundang Sandiaga Uno itu saking gampangnya Pak. Apalagi sekarang Pak ya. Nah, sudah kesini lah. Nah, gitu. Dan itu sebenarnya manfaatkan juga sebagai etalasenya UMKM itu. Bukan tarik di Kalau ini boleh bukan apa-apa harus berinovasi apa yang bisa diumumkan sebelum kemarin. Gawe Pak. Wong kita yang menarasikan sendiri, kita yang buat sendiri, kok percaya ya alhamdulillah orang yang penting ngorok. Udah jadikan etalase, pintu gerbang untuk masuk. Nah, potensi apa yang belum digali di Ukir Sari? Duit embo, gitu? Termanfaatkan belum? Pasti belum. Nah, kenapa itu tidak dimanfaatkan? Kalau di situ sudah ada Pokdaris, gandeng Pokdarisnya, fasilitasi pemerintah desa masuk. Tidak mungkin pemerintah desa itu memberikan modal pada Pokdaris, itu tidak bisa. Tidak ada nomenklatur dalam pemerintah desa. Ini boleh masuk ke sini. Karena modal yang diliwati BUMDes itu paling aman. Niku yang harus dipikirkan menjadi PR-nya Mas Andri. Coba Mas, gali potensi yang ada, petakan dengan menggunakan pemetaan bentang. Bentang itu ada bentang alam, bentang teknologi, bentang sumber daya manusia, bentang budaya. Niku monggo gali, petakan bentangnya. Kita punya apa? Buat konsep. Setelah konsep ketemu, ini akan menjadi bisnis, buat bisnis banyak, kelayaan usahanya, sampaikan pada pemerintah desa. Dengan keadaan sekarang BUMDes sudah ada PP 11 ini, BUMDes sudah berbadan hukum, BUMDes bisa bekerja sama secara B2B dengan pihak ketiga tanpa pemerintah desa. Sekarang lebih enak dengan PP 11 itu kaitannya dengan ketika BUMDes menjalin kerjasama bisa bisnis itu bisnis secara langsung. Saat ini koyok Panggogajo itu kan beratan. Ini kok sinten? Ini kok kita investor Pak, bareng-bareng apa? Sing duit aku di lahan, kono di
bangun unit usaha, oke, apa jenenge terata. Ini omsetnya ya gede Pak, setahun 1 miliar Pak. Lalu yang kedua, pengolahan sampah. Bumdes investasi langsung teng pengolahan sampah terbaru sing saat ini itu 1,5 miliar Pak. Tanpa ada penyertaan modal dari pemerintah desa. Bumdes itu namun nopo penyertaan modal totalnya 270 juta. Itu berakhir di 2015. Setelah itu tidak ada lagi penyertaan modal. Sekarang Bumdes Panggung-Harjo menjalin kerjasama dengan BUMD Kabupaten Bantul PT Aneka Dharma untuk membangun pengolahan sampah yang ada di Murti Gading untuk menampung seluruh sampah yang ada di Bantul. Nilai investasinya 48 miliar Pak. Ini uang seknawal ini. Itu yang terjadi. Jadi kita harus terus melakukan yang namanya inovasi. Ketika tidak dilakukan inovasi, sudah mati Pak, jangan kalah. Ini yang harus dilakukan. Misalnya di sini ada pojok Bumdes. Nah, lakukan inovasi, tidak cuma dodolan kok. Lakukan inovasi. Inovasinya apa? Yang mendatangkan orang untuk jajan yang kono. Gratis. WiFi gratis, bukan jajannya gratis Pak, WiFi gratis, pokoknya pemerintah. Sehingga di situ menjadi titik kumpul. Wong dolanan game karo ngopi itu betah Pak. Satu, yang kedua, bukanya tidak cuma siang hari sampai malam. Perbanyak tempat nongkrong. Ya. Setelah itu jeneng warung ya ora peteng, buat variasi lampu sehingga menarik bagi orang. Diperluas sampai naik pinggir lapangan. Saged. Itu inovasi Pak. Gitu. Tambah menu yang tradisional, yang ikonik misalnya, tapi rasa larang-larang kan ngoten. Ya. Tidak ada bendahara. Kita hilangkan bendahara. Nah, ini dari ini struktur ini kita bisa menghitung analisa beban kerja masing-masing Pak. Ini swadesa Kupas ini kan dipimpin oleh seorang manajer Kupas yang pengolahan sampah dengan manajer Kampung Mataraman. Ini gaji pokoknya podo, tapi tunjangannya beda. Karena jenengan misalnya menggaji seorang manajer di unit usaha itu podo, padahal bebannya podo, itu mungkin yang terjadi nopo kemarin Pak. Kampung Mataraman itu tutup sampai jam 9. Otomatis manajernya juga ngawal untuk jam 9 malam. Yang Kupas pengolahan sampah tutup sampai jam 4. Beban kerjanya udah berbeda Pak. Tapi kalau gaji pokoknya sama karena mereka ini adalah eselon 2. Gaji pokok podo, gaji pokok standar eselon 2 semua manajer. Ini kita membedakan ada pejabat fungsional sama pejabat struktural. Kalau yang ini adalah struktural. Kalau yang ini fungsional. Ini gaji pokoknya beda. Beda. Struktural itu tidak ada beban untuk golek duit, tapi nak fungsional dia punya beban golek duit, golek omset. Karena dia membawai unit usaha langsung. Kalau yang struktural dia cuma sebatas mengadministrasikan. Di bawah sekretaris, namanya corporate sekretaris. Ini ada Biro Administrasi Umum dan Rumah Tangga, ngelola rumah tangga kantor Bumdes. Yang kedua ada Biro Keuangan, itu ganti bendahara. Lalu yang ketiga Biro Organisasi dan Bank. Nah, ini yang menggodok semua unit usaha untuk mencari inovasi-inovasi yang harus dilakukan.